Pernahkah kamu benar-benar memikirkan kenapa kamu lahir tepat di tanggal itu, bukan sehari lebih cepat atau lebih lambat? Banyak orang menganggapnya kebetulan, tapi bagaimana jika justru disitulah tersimpan sebuah kode yang diam-diam menentukan arah hidupmu? Dalam kearifan Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, tanggal lahir bukan sekadar angka, melainkan pesan. Pertanyaannya, apakah kamu sudah membaca pesan yang sejak awal sudah ada dalam hidupmu? Assalamualaikum dan salam rahayu. Selamat datang kembali di channel Jejak Primbon 99, tempat kita bersama-sama menelusuri jejak kearifan leluhur dan memahami makna kehidupan dari sudut pandang yang lebih dalam. Di sini, kita tidak hanya melihat hidup sebagai peristiwa, tetapi sebagai rangkaian pesan yang penuh arti. Sebelum melanjutkan, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaat dari setiap pitutur yang kita bahas bersama. Bagi sebagian besar orang, tanggal lahir hanyalah penanda waktu, sekadar angka yang menunjukkan kapan seseorang dilahirkan ke dunia. Ia digunakan untuk keperluan administratif, perayaan ulang tahun, atau sekadar identitas diri. Namun dalam kearifan Jawa, terutama dalam pitutur yang diwariskan secara turun-temurun, tanggal lahir tidak pernah dipandang sesederhana itu. Ia bukan sekadar angka, melainkan simbol yang mengandung makna dan getaran tertentu. Dalam pandangan ini, setiap angka memiliki energi, bukan energi dalam arti fisik yang bisa diukur, melainkan energi sebagai representasi dari sifat, kecenderungan, dan arah kehidupan. Tanggal lahir menjadi semacam pola dasar yang melekat pada diri seseorang sejak ia pertama kali menghirup napas di dunia. Pola ini tidak menentukan segalanya, tetapi memberi gambaran tentang bagaimana seseorang merespons kehidupan. Semar dalam pituturnya mengajarkan bahwa manusia tidak hadir secara acak. Ada tatanan yang lebih besar yang bekerja di balik setiap kelahiran. Waktu, tempat, dan kondisi saat seseorang lahir diyakini sudah selaras dengan perjalanan hidup yang akan dijalaninya. Artinya, tanggal lahir bukan hanya tentang kapan, tetapi juga tentang mengapa seseorang hadir di dunia pada saat itu. Jika kita perhatikan lebih dalam, setiap orang memiliki karakter yang berbeda, cara berpikir yang unik, dan kecenderungan yang tidak selalu sama. Dalam kearifan Jawa, hal ini bisa ditelusuri salah satunya melalui tanggal lahir. Bukan untuk mengotak-kotakan manusia, tetapi untuk membantu memahami kecenderungan yang ada dalam diri. Tanggal lahir juga bisa diibaratkan sebagai pintu masuk. Saat seseorang lahir, ia membawa bekal tertentu, baik itu potensi, tantangan, maupun pelajaran hidup. Bekal ini tidak selalu langsung terlihat, tetapi perlahan akan muncul seiring perjalanan waktu. Dan seringkali, tanpa disadari, seseorang menjalani pola hidup yang selaras dengan kode awal yang dibawanya sejak lahir. Namun penting untuk dipahami bahwa tanggal lahir bukanlah takdir yang mengikat secara mutlak. Ia bukan sesuatu yang membatasi, melainkan memberi arah, seperti peta yang menunjukkan kemungkinan jalan, tetapi tetap memberi kebebasan bagi seseorang untuk memilih bagaimana ia akan melangkah. Dalam pitutur Jawa, Semar, memahami diri adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan. Dan salah satu cara untuk mulai memahami diri adalah dengan melihat apa yang sudah melekat sejak awal, termasuk tanggal lahir. Karena bisa jadi, jawaban yang selama ini kita cari kemana-mana, sebenarnya sudah kita bawa sejak pertama kali kita hadir di dunia ini. Seringkali manusia menjalani hidup dengan banyak pertanyaan tentang dirinya sendiri. Siapa sebenarnya dirinya? Mengapa ia memiliki sifat tertentu? Mengapa ia menghadapi tantangan yang berbeda dengan orang lain? Banyak yang mencari jawaban keluar melalui pengalaman, orang lain, bahkan pengakuan sosial. Namun dalam kearifan Jawa, ada satu pemahaman sederhana namun dalam. Sebagian dari jawaban itu sebenarnya sudah ada sejak awal, bahkan sejak kita lahir ke dunia. Tanggal lahir dalam pitutur Jawa dipandang sebagai kode awal yang membawa pola dasar kehidupan seseorang. Bukan dalam arti menentukan segalanya secara mutlak, melainkan sebagai fondasi yang membentuk kecenderungan. Kode ini tidak terlihat secara kasat mata,
tetapi bisa dirasakan melalui bagaimana seseorang berpikir, mengambil keputusan, dan merespons berbagai situasi dalam hidup. Seperti benih yang ditanam di tanah, setiap manusia membawa potensi yang berbeda sejak awal. Ada yang cenderung tenang, ada yang mudah gelisah, ada yang kuat dalam menghadapi tekanan, dan ada pula yang lebih peka terhadap perasaan. Semua ini bukan terjadi tanpa sebab. Dalam pandangan leluhur, hal tersebut merupakan bagian dari pola dasar yang sudah menyertai seseorang sejak kelahirannya. Semar mengajarkan bahwa memahami kode ini bukan untuk membatasi diri, melainkan untuk mengenali diri. Ketika seseorang memahami kecenderungan yang ia miliki, ia akan lebih mudah menerima dirinya sendiri. Ia tidak lagi memaksakan menjadi orang lain dan tidak lagi bingung menghadapi arah hidupnya. Banyak kegelisahan dalam hidup muncul karena seseorang tidak memahami dirinya sendiri. Ia mencoba berjalan di jalan yang bukan untuknya, mengikuti arah yang tidak sesuai dengan pola batinnya. Akibatnya, muncul rasa lelah, bingung, dan kehilangan arah. Padahal, jika ia mau melihat lebih dalam, petunjuk tentang dirinya sudah ada sejak awal. Tanggal lahir menjadi salah satu cara untuk mulai membuka pemahaman itu. Ia seperti kunci yang, jika dipahami dengan benar, bisa membantu membuka pintu kesadaran diri. Namun tentu saja, kunci ini tidak bekerja sendiri. Ia perlu dipadukan dengan pengalaman hidup, refleksi diri, dan kepekaan terhadap rasa. Dalam pitutur Jawa, hidup bukan sekadar tentang berjalan, tetapi tentang memahami perjalanan itu sendiri. Dan memahami diri adalah langkah pertama yang tidak bisa dilewati. Karena tanpa mengenal diri, seseorang akan mudah tersesat dalam pilihan-pilihan yang ia ambil. Pada akhirnya, kode yang tersembunyi sejak awal bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau disakralkan secara berlebihan. Ia adalah petunjuk, sebuah awal untuk memahami siapa kita sebenarnya. Dan ketika kita mulai mengenalnya, kita tidak hanya menemukan jawaban, tetapi juga menemukan arah. Jika pada episode-episode sebelumnya kita memahami bahwa leluhur memberi tanda melalui rasa dan pertemuan, maka dalam pemahaman yang lebih dalam ada satu hal yang jauh lebih awal dari itu semua, yaitu waktu kelahiran itu sendiri. Dalam kearifan Jawa, waktu seseorang lahir bukan sekadar momen biologis, tetapi dianggap sebagai titik awal yang telah selaras dengan perjalanan hidup yang akan dijalani. Leluhur diyakini tidak hanya hadir setelah kita lahir dan tumbuh, tetapi sudah mengiringi sejak awal keberadaan kita. Artinya, kelahiran bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian yang lebih besar. Waktu, hari, bahkan suasana saat seseorang lahir dipercaya membawa makna tertentu yang akan berpengaruh pada kehidupannya. Dalam pitutur Semar, segala sesuatu di dunia ini berjalan dalam tatanan yang selaras. Tidak ada yang benar-benar terjadi tanpa keterkaitan. Begitu pula dengan kelahiran manusia. Tanggal lahir bukan hanya penanda waktu, tetapi juga bisa dipahami sebagai penyesuaian antara diri seseorang dengan jalan hidup yang akan ia tempuh. Hal ini bukan berarti bahwa hidup seseorang sudah ditentukan secara kaku sejak awal. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk bekal awal, semacam arah dasar yang bisa membantu seseorang memahami potensi dan tantangannya. Seperti seseorang yang memulai perjalanan dengan peta, ia tetap bebas memilih jalannya, tetapi memiliki gambaran awal tentang medan yang akan dilalui. Menariknya, banyak orang baru menyadari makna ini setelah melalui berbagai pengalaman hidup. Mereka mulai melihat pola, mengapa mereka cenderung menghadapi jenis masalah tertentu, mengapa mereka memiliki cara berpikir tertentu, atau mengapa mereka merasa cocok dengan jalan tertentu. Dan ketika ditelusuri, semuanya seolah kembali pada titik awal, kelahiran mereka. Dalam kepercayaan Jawa, waktu kelahiran juga sering dikaitkan dengan keseimbangan alam. Ada hubungan antara manusia dan semesta yang tidak terpisahkan. Ketika seseorang lahir, ia menjadi bagian dari ritme tersebut. Maka tidak heran jika waktu kelahiran dianggap sebagai bagian dari harmoni yang lebih besar. Semar mengajarkan bahwa manusia seharusnya tidak melawan kodratnya, tetapi memahami dan menyelaraskannya. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menyadari bahwa ada hal-hal dalam diri kita yang sudah membawa arah tertentu. Dengan memahami arah itu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijak.
Namun, penting untuk tidak memaknai hal ini secara sempit. Tanggal lahir bukanlah batasan yang mengunci masa depan, melainkan pintu awal untuk mengenal diri. Ia adalah salah satu cara untuk melihat bagaimana kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pada akhirnya, waktu kelahiran bukan hanya tentang awal kehidupan, tetapi juga tentang pesan yang menyertainya. Pesan yang mungkin tidak langsung kita pahami, tetapi perlahan akan terbuka seiring perjalanan hidup. Dan ketika kita mulai menyadarinya, kita akan melihat bahwa sejak awal kita sebenarnya sudah diberi petunjuk. Mengapa banyak orang tidak menyadarinya? Meskipun tanggal lahir begitu dekat dengan diri kita, bahkan menjadi bagian dari identitas yang tidak pernah terpisahkan, ironisnya, banyak orang tidak pernah benar-benar memahami maknanya. Mereka hanya mengingatnya sebagai angka, merayakannya setiap tahun, tetapi tidak pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih dalam di balik itu semua? Dalam pandangan kearifan Jawa, ketidaksadaran ini bukan tanpa sebab. Salah satu penyebab utamanya adalah cara hidup manusia yang terlalu berfokus pada hal-hal luar. Kita terbiasa mencari jawaban di luar diri, melalui pendapat orang lain, standar sosial, atau pencapaian duniawi, hingga lupa bahwa banyak petunjuk justru sudah melekat dalam diri kita sejak awal. Kesibukan juga menjadi faktor yang sangat besar. Kehidupan yang serba cepat membuat manusia jarang memiliki waktu untuk merenung. Semua berjalan seperti rutinitas tanpa jeda, dari satu aktivitas ke aktivitas lain, tanpa pernah benar-benar berhenti untuk memahami diri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, hal-hal yang bersifat halus dan mendalam akan mudah terlewat. Selain itu, ada juga anggapan bahwa sesuatu yang sederhana tidak mungkin menyimpan makna besar. Tanggal lahir dianggap terlalu biasa untuk dijadikan bahan perenungan. Padahal dalam pitutur Jawa, justru hal-hal yang sederhana seringkali menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Karena yang sederhana itu dekat, dan yang dekat seringkali luput dari perhatian. Ego manusia juga berperan dalam hal ini. Banyak orang merasa bahwa mereka sepenuhnya mengendalikan hidupnya. Mereka percaya bahwa semua yang terjadi adalah hasil dari usaha dan keputusan pribadi semata. Keyakinan ini membuat mereka sulit menerima bahwa ada pola atau tatanan yang sudah menyertai mereka sejak awal. Semar dalam pituturnya mengingatkan bahwa manusia yang terlalu percaya pada dirinya sendiri tanpa memahami asal-usulnya akan mudah kehilangan arah. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia berjalan tanpa mengenali dasar dari dirinya sendiri. Ada pula faktor lain, yaitu kurangnya pemahaman terhadap kearifan lokal. Di zaman sekarang, banyak nilai-nilai leluhur yang mulai dilupakan atau dianggap tidak relevan. Padahal, di dalamnya tersimpan banyak petunjuk yang bisa membantu manusia memahami hidup dengan lebih bijak. Namun bukan berarti kesadaran ini tidak bisa dibangun. Justru, setiap orang memiliki kesempatan untuk mulai menyadarinya. Dengan cara yang sederhana, meluangkan waktu untuk merenung, mengenali diri, dan tidak terburu-buru dalam menjalani hidup. Ketika seseorang mulai membuka diri terhadap kemungkinan bahwa ada makna di balik hal-hal yang selama ini dianggap biasa, maka perlahan kesadaran itu akan tumbuh. Ia akan mulai melihat bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang bisa dirasakan dan dipahami. Pada akhirnya, bukan karena makna itu tidak ada, tetapi karena kita belum terbiasa mencarinya. Dan ketika kita mulai mencari, kita akan menemukan bahwa bahkan sesuatu yang sesederhana tanggal lahir bisa menjadi pintu untuk memahami diri dan kehidupan secara lebih dalam. Memahami kode untuk menemukan arah hidup. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa tanggal lahir bukan sekadar angka, melainkan bagian dari kode awal kehidupannya, maka disitulah proses pemahaman diri benar-benar dimulai. Ini bukan tentang mempercayai sesuatu secara membabi buta, melainkan tentang membuka ruang untuk mengenali pola dalam diri sendiri. Pola yang selama ini mungkin sudah terasa, tetapi belum pernah disadari secara utuh. Dalam pitutur Jawa, memahami diri adalah kunci utama untuk menjalani hidup dengan selaras. Banyak orang merasa hidupnya berat, penuh kebingungan, atau seperti berjalan tanpa arah. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka belum mengenali dirinya sendiri.
Mereka mengambil keputusan berdasarkan tekanan luar, bukan dari pemahaman batin. Ketika seseorang mulai memahami kode yang dibawanya sejak lahir, ia akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia mulai menyadari mengapa ia cenderung tertarik pada hal-hal tertentu, mengapa ia bereaksi dengan cara tertentu dalam situasi tertentu, dan mengapa ia sering dihadapkan pada jenis tantangan yang serupa. Pemahaman ini tidak serta-merta membuat hidup menjadi mudah, tetapi membuatnya menjadi lebih jelas. Ada perbedaan besar antara hidup yang mudah dan hidup yang jelas. Hidup yang jelas memberikan arah, memberikan makna, dan memberikan ketenangan dalam menjalani setiap proses. Semar mengajarkan bahwa manusia yang memahami dirinya sendiri akan lebih bijak dalam melangkah. Ia tidak mudah terbawa arus, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, dan tidak mudah kehilangan arah, karena ia sudah memiliki pegangan dalam dirinya, sebuah pemahaman yang membuatnya tetap tenang meskipun keadaan di luar tidak selalu sesuai harapan. Menariknya, ketika seseorang sudah mulai selaras dengan dirinya, banyak hal dalam hidup terasa lebih pas. Keputusan yang diambil terasa lebih tepat, langkah yang dijalani terasa lebih ringan, dan bahkan kesalahan yang terjadi pun bisa dijadikan pelajaran tanpa harus menimbulkan penyesalan yang berlarut-larut. Namun penting untuk diingat, memahami kode diri bukan berarti membatasi diri. Ini bukan tentang berkata, "Aku memang seperti ini, jadi tidak bisa berubah." Justru sebaliknya, ini adalah tentang mengetahui titik awal agar kita bisa berkembang dengan lebih sadar. Seperti seseorang yang mengetahui arah mata angin, ia tetap bebas berjalan kemana saja, tetapi tidak akan kehilangan arah. Ia tahu di mana posisinya dan tahu kemana ia ingin melangkah. Dalam kearifan Jawa, hidup yang baik bukanlah hidup tanpa kesalahan, tetapi hidup yang dijalani dengan kesadaran. Dan kesadaran itu dimulai dari mengenali diri sendiri, dari hal-hal yang paling dekat, yang paling sederhana, namun paling sering diabaikan. Tanggal lahir adalah salah satu pintu masuk menuju pemahaman itu. Ia bukan satu-satunya kunci, tetapi bisa menjadi awal yang kuat. Karena dari sanalah kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukan kebetulan, melainkan perjalanan yang memiliki arah. Dan ketika kita mulai memahami arah itu, kita tidak lagi sekadar menjalani hidup, tetapi benar-benar menghidupinya. Pada akhirnya, apa yang kita anggap sederhana dalam hidup, seperti tanggal lahir, seringkali menyimpan makna yang jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Ia bukan sekadar angka, bukan hanya penanda waktu, tetapi bisa menjadi pintu awal untuk memahami diri sendiri. Dari sanalah kita belajar bahwa hidup ini tidak berjalan secara acak, melainkan memiliki pola, arah, dan pesan yang perlahan terbuka seiring kesadaran kita tumbuh. Pitutur Semar mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari hal besar, tetapi justru dari hal-hal yang dekat dan sering kita abaikan. Ketika kita mulai memahami diri, kita akan lebih tenang dalam melangkah, lebih bijak dalam memilih, dan lebih menerima setiap proses kehidupan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi pengingat bahwa jawaban yang kita cari seringkali sudah ada dalam diri kita sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Jejak Primbon 99. Tetap eling, tetap waspada, dan kenali dirimu lebih dalam.